PPG Indonesia, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Edi Kalman Sarumaha dengan NIM 211446423. Adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah kategori 1 tahun 2022. Berikut adalah ujian UKIN sebagai salah satu syarat untuk kelulusan PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Salam PPG Indonesia. Huhuga sorake, te maturelo to. Yo mira ya ye afe fuzi sobada na ni hale. Inatajada basi soita, tenga si mane kina dome fana. Katai hau ta fa esensi sala ya to ya uke ya ita befu aine. Fogo heta ga ita wo fana. Anita follow Lucy we amai fana. Kilo feta awan raya seromo feta rai. Na faro fefu anwada hasabo deita ononi hai. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Sekaligus semangat, silakan berdiri, kita tambah semangat kita dulu. Sudah. Nah, sama seperti kita membuka semangat kita yang kemarin kan? Masih ingat? Masih. Satu orang dulu, satu orang ya, satu orang berat ya. Kalau saya katakan nanti semangat pagi, kamu jawab apa? Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, yang lain bisa ya? Bisa. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat. Sekali lagi, semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik, Tuhan buat kita semua. Senang sekali kita bertemu dengan kami sekalian di pertemuan berikutnya, di mana kita kemarin sudah belajar juga kan? Jadi sebelum memulai kegiatan kita, saya minta anak kami Pincer untuk membawa kita ke dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan belajar ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan yang berada di surga, ya Bapa, itu semua kami berikan segala sesuatu. Ya Tuhan, juga kedua kami, dengan sangat kami berada Tuhan sementara ini. Ya Tuhan, kami dan juga kami, kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan yang berbimbing dan dilakukan. Ya Tuhan, kami juga Bapak Guru kami ingin memberikan belajar mengajar pada kali ini Bapak dengan kekuatan dalam membimbing dan mengarahkan anak. Ya Tuhan, kami kembali menjadi sempurna dengan Bapak Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada anak kami Pincer. Dan Bapak sekarang akan mengecek kerapian anak kami. Seperti janji kita kemarin harus rapi kan? Iya, Pak. Baik, lengkap dengan menggunakan baju jurusan ya. Iya. Gimana hari apa yang dipakai? Dalam bulan kami kita memakai baju Jurusan. baik sekali dengan kerapian anak kami. Selanjutnya kita silakan bantu Bapak untuk mengecek kehadiran teman-teman. Baik teman-teman, saya akan langsung kita ke dalam doa. Bernardo Fiorifa, Hadir. Jafri Sama, Hadir. Angelita Tolongbenua, Febrianti Sama, Igracia Gago, Intan Gai, Jendus Londo, Hadir. Suniman Kuaha, Hadir. Lorenzi Sesari Tolongbenua, Lucia Genowati Gai, Romulus Roy Garifa, Tina Jalodo, Bismillah, semua hadir. Ya baik. Hadir semua ya? Iya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Materi kita hari ini adalah materi perkalian dan pembagian sebuah matriks. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita mereview kembali
Adakah anak-anak kami yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Ada yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan. Tadi kita sebelumnya yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada sekali. Karena materi kita minggu kemarin adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Mana operasi itu ada dimulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, jadi untuk hari ini kita akan masuk pada materi perkalian dan pembagian. Kalau penjumlahan dan pengurangan kemarin sudah bisa kan? Bisa, Pak. Tinggal menjumlahkan kan? Masih ada yang ingat nggak? Apa syarat yang kemarin bisa dijumlahkan? Ya, harus mempunyai ordo yang jangan lupa teman kamu. Nanti ada teman kamu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini kepada Febri. Silakan kami Febri membaca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran melalui proses pengamatan berupaya mengumpulkan informasi, kenalan, diskusi serta mengasosiasi peserta didik dapat 1. Memahami konsep dasar operasi perkalian pada matriks dan sifat-sifatnya. 2. Menerapkan konsep dasar operasi perkalian pada matriks dan sifat-sifatnya dalam pemecahan masalah. 3. Menerapkan konsep dan aturan operasi perkalian pada matriks dan sifat-sifatnya ke dalam masalah dasar. Mencapai tujuan ini, maka saya berharap anak kami bisa mengikuti pembelajaran hari ini dan dapat berinteraktif, sehingga mekanisme yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah yang pertama, nanti Bapak akan membagikan ke dalam kelompok seperti kelompok kita minggu kemarin. Masih ingat kan? Artinya dalam mengerjakan LKPD, Bapak akan menjelaskan sedikit nanti menampilkan materinya. Kemudian dibantu dengan satu nanti ada video. Kemudian nanti kita akan mempraktekannya. Jika untuk pembuatan kita praktekkan ke dalam papan matematik. Seperti yang untuk minggu kemarin. Baik, untuk saat ini saya akan menampilkan materi kita. Yang ya. Dua matriks. Diketahui matriks A dan B dapat dikalikan jika kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Itu untuk syaratnya. Salah satu pemisalannya, jika matriks A berordo n kali n, yang mana baris di sini? N. Ya, itu baris kan? Iya. Ini yang M nanti sebagai barisnya, dan dia mengambil kolomnya sebagai kolom yang B. Tidak ambil yang A dia nanti. Paham ya? Atau sama seperti kalau saya tulis seperti begini nanti ya. A, ini M-nya baris kan? Iya. Oh, yang N-nya kolom. Ini N baris, ini kolom. Maka dia jadi M kali P. Nah, ini yang disebut sebagai tadi di sini jumlah kolom matriks pertama. Artinya ini kolomnya kan? Iya. Nah, harus sama dengan P. Sama. Di sini N, di sini N. Kalau ke angka dia bisa 3 di sini, maka di sini 3. Begitu. Paham sampai di situ? Kita lanjut ke contoh soal. Oke. Diketahui sebuah matriks A, diketahui matriks B. Jika dikalikan, maka ambil elemen-elemennya.
Oke, itu cara mengalihkannya. Saya bantu menjelaskan. Untuk matriks A, coba lihat matriks A. Lihat barisnya. Ini ya, baris. Barisnya adalah kita mulai dari angka 1, 2, 3. Itu baris pertama. Baris keduanya adalah 0, 4, 5. Nah, sehingga ini, perhatikan ini angka 1 kan? Iya. Nah, kita ambil angka 1-nya ke sini, taruh sini. Kita kalikan dengan 1 di kolom 1. Lihat ininya 1, 4, 0. Di sini 1, 4, 0. Kalau seperti sini 1, 2, 3, dia 1, 2, 3. Setelah kita kalikan masing-masing elemennya, baru kita jumlahkan, hasilnya adalah 9. Ada 3, ada 8, sampai 14. Sampai di situ bisa? Bisa, Pak. Untuk pembuatan kita lanjut ke sebuah video. Assalamualaikum. Hai adik-adik semua, gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Di video sebelumnya kita telah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkalian matriks. Dua buah matriks dapat dilakukan operasi perkalian jika banyaknya kolom pada matriks sebelah kiri sama dengan banyaknya baris matriks di sebelah kanan. Misalkan matriks A dengan ordo M kali N dikalikan dengan matriks B dengan ordo N kali P. Maka akan terbentuk matriks baru dengan ordo M kali P. Dalam perkalian matriks dengan matriks, kita harus ingat tentang aturan perkalian, yaitu mengalihkan elemen-elemen baris matriks A dengan elemen-elemen kolom matriks B, kemudian menjumlahkan hasil perkalian antar elemen tersebut. Agar lebih paham lagi, yuk kita lanjut ke contoh soal. Matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 9, 6. Matriks B sama dengan minus 2, 3, 1, minus 4, 0, 6. Tentukan A kali B. A kali B sama dengan, kita tuliskan masing-masing matriksnya. Sama dengan, kita kalikan baris pertama pada matriks A dengan kolom pertama pada matriks B. Kemudian kita jumlahkan. 1 kali minus 2 tambah 2 kali 1 tambah 3 kali 0. Kalikan baris pertama matriks A dengan kolom kedua matriks B. 1 kali 3 tambah 2 kali minus 4 tambah 3 kali 6. Kalikan baris kedua matriks A dengan kolom pertama matriks B. 4 kali minus 2 tambah 9 kali 1 tambah 6 kali 0. Kalikan baris kedua matriks A dengan kolom kedua matriks B. 4 kali 3 tambah 9 kali minus 4 tambah 6 kali 6. Sama dengan 1 kali minus 2 tambah 2 kali 1 2 tambah 3 kali 0 0. 1 kali 3 3 tambah 2 kali minus 4 minus 8 tambah 3 kali 6, 18. 4 kali minus 2, minus 8, tambah 9 kali 1, 9, tambah 6 kali 0, 0. 4 kali 3, 12, tambah 9 kali minus 4, minus 36, tambah
6 kali 6, 36. Sama dengan minus 2 tambah 2 tambah 0, sama dengan 0. 3 tambah minus 8 tambah 18, sama dengan 13. Minus 8 tambah 9 tambah 0, sama dengan 1. 12 tambah minus 36 tambah 36, sama dengan 12. Jadi, hasil dari A kali B adalah 0, 13, 1, 12. Video ini artinya sudah tergambar jelas bagaimana cara mengalihkan matriks dengan matriks, ya kan? Iya, Pak. Artinya sudah mulai bisa ya. Iya, Pak. Artinya yang mana yang harus dikalikan, elemen baris ke kolom, elemen baris ke kolom. Bisa ya? Baik. Supaya lebih menguatkan kita lagi, kita akan mempraktekannya di papan matriks. Nanti salah satu orang temanmu saya membantu saya ke depan. Bernardus ya. Ya silakan Bernardus bantu. Saya akan bantu jelas. Contohkan dengan angka 4. ambil angka 3. Kalikan dengan 0. Baik, kamu melihat itu kan, artinya baris pertama dikalikan dengan kolom yang pertama. Sekarang kita kalikan, katanya jumlahkan kan? Iya. Kita kalikan dulu, 1 kali 1 berapa? 1. Oke, 1 ditambah 13, 14. Bisa? Bisa. Baik, kita dulu buat temanmu. Mempraktekkan dengan papan matriks. Masih adakah dari kami yang masih kurang mengerti? Atau masih ada pertanyaan dari anak kami? Ya, silakan. Semua matriks bisa kita kalikan. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Silakan bersama. Ya, pertanyaan temanmu tadi bertanya, apakah semua matriks itu bisa kita kali-kalikan? Salah satu contoh seperti ini aja. Kalau misalnya ada matriks begini, 2, 3, 1. 1, 2, 3. Ini matriks A misalnya. Akan kita kalikan dengan matriks B yang ordonya cuma 2 kali 2. 2, 1, 1, 2. Seperti begini. Sedangkan yang kita tahu tadi adalah ambil baris, kalikan ke kolom. Ya kan? Ya. Nah, berarti 2 pasangannya 2. 3 pasangannya 1. 1 pasangannya apa? Tidak ada kan? Berarti tidak sembarangan matriks bisa kita kalikan. Artinya harus sama ini. Ada pasangannya nanti ketika kalikan. Paham sampai di sini? Paham. Artinya kalau tidak ada pasangannya berarti matriks itu tidak bisa kita kalikan. Syaratnya tadi adalah harus kolom di baris pertama. Ini ordonya adalah 2 kali 3. Ini kan 3 kan? Kalau di sini B-nya adalah 2 kali 2. Ini 2, 3 ini dengan 2 tidak sama. Harus minimal di sini ada 3. Baru bisa. Contoh kita taruh di sini adalah 4, 1. Berarti ada pasangan 1 kan? 1 dengan 4. Sampai di situ bisa? Bisa. Baik. Mungkin pertanyaan juga sudah terjawab dan sudah mulai paham semuanya juga dengan materi kita. Maka untuk saat ini kita akan membagi kita dalam kelompok. Baik. Tanpa suara, silakan membagikan diri ke dalam kelompok yang seperti yang kemarin. Kelompok 1, 2 dan kelompok 1 di sini ya. 2 dan kelompok 3. Silakan. Terbaik dari kelompok? Sudah, Pak. Baik. Bapak akan langsung membagikan nanti yang namanya LKPD, kemudian beberapa referensi ada disebut dengan modul.
tinggal tulis nama kelompok, nama atau kelompok. Untuk halaman kedua nanti di situ akan kamu tuangkan jawaban-jawaban diskusi kalian. Begitu sampai dengan lembaran terakhir. Tapi di yang pertama itu ada permasalahan yang terbuka. Silakan baca, silakan diskusikan. Waktu yang kita berikan adalah 30 menit. Paham sampai sini? Baik, silakan 30 menit dari sekarang. Bisa? Ya, jangan terburu-buru. Waktunya 30 menit ya. 30 menit. Silakan didiskusikan. Iya, diisi. Setelah sudah didiskusikan, ya diisi jawabannya. Dan hasil diskusi semuanya ya harus terlibat. Bisa? Menit ya. 30 menit. Silakan didiskusikan. Ya, diisi. Setelah sudah didiskusikan, ya diisi jawabanmu. Dan hasil diskusi semuanya ya harus terlibat. Bisa? Kita akan seperti yang kita sepakati dari awal, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil ke kelompoknya. Oke. Kelompok 1, 2, dan 3. Berarti kita mulai kita beri kesempatan kepada kelompok yang saya random ya. 1, 2, 3 saya tidak pilih-pilih. Saya langsung ke kelompok yang kedua untuk tampil. Bisa? Bisa. Baik. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2. Kelas 11. Nama siswa dalam kelompok 2 yaitu Bipinda Salege, Aurelia Isasari Telambanua, Febrian Isalumaha, David Isalumaha, Bernardus Terifa. Baik, kita masuk ke langkah yang utama. Pada tabel di atas kita ubah dalam bentuk matriks. Untuk tabel 1 dinotasikan menjadi matriks A, tabel 2 dinotasikan menjadi matriks B. Matriks A yaitu 7, 8, 3, 5, 6, 2, 4, 5, 2. Dan matriks B yaitu 2, 6, 18. Untuk langkah yang kedua yaitu elemen baris pertama matriks A matriks A dengan elemen kolom pertama pada matriks B kemudian jumlahkan, yaitu hasilnya 7 kali 2 tambah 8 kali 6 tambah 3 kali 18 sama dengan 14 tambah 48 tambah 54, maka hasilnya adalah 116. Kedua, elemen baris kedua matriks A dengan elemen kolom pertama pada matriks B kemudian jumlahkan, yaitu 5 kali 2 tambah 6 kali 6 tambah 2 kali 18, yaitu jumlahnya 10 tambah 36 ditambah dengan 36, maka hasilnya adalah 82. Elemen baris ketiga matriks A dengan elemen kolom pertama matriks kemudian, yaitu hasilnya 7 kali 2 tambah 8 kali 6 tambah 3 kali 18 sama dengan 14 tambah 48 tambah 54, maka hasilnya adalah 116. Kedua, elemen baris kedua matriks A dengan elemen kolom pertama pada matriks B kemudian dijumlahkan, yaitu 5 kali 2 tambah 6 kali 6 tambah 2
18 yaitu 8 tambah 30 ditambah 36, maka hasilnya adalah 74. Langkah yang ketiga, untuk menyusun hasil kali matriks A dan B di atas masuk ke dalam matriks baru, yaitu baris pertama kolom pertama yaitu 116, baris kedua kolom pertama yaitu 82, baris ketiga kolom pertama yaitu 74, sehingga dapat ditulis matriks A dikali dengan matriks B sama dengan 116, 82, dan 74. Kemudian penjelasan dari kelompok. Soal nomor. Baik, kita berikan kalkulasi dulu buat kelompok dua. Semua hasil kelompok sama ya? Tidak ada permasalahan kan? Baik. Dengan sama, maka sepertinya anak-anak kami bisa menyimpulkan seperti apa. Sebelum Bapak juga menyimpulkan, saya beri kesempatan kepada anak-anak kami siapa yang bisa menyimpulkan atau memberikan kesimpulan sedikit mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa? Baik, anak kami Bernard, silakan. Baik, kesimpulan yang kami ambil di pelajaran kita hari ini yaitu jika matriks A berordor M kali N dan matriks B berordor N kali P, sehingga hasil perkalian matriksnya nanti adalah matriks baru yang berordor M kali P, yaitu barisnya adalah ada sebanyak M dan kolomnya ada sebanyak P. Oke, demikian dan beri tepuk tangan dulu. Artinya Bapak rangkum semuanya. Masih adakah anak-anak kami yang bisa menyimpulkan? Kita bantu satu orang lagi. Bisa, silakan. Angel ya, silakan. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah jika sebuah matriks A dapat dikalikan dengan matriks B, jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak matriks B. Oke, baik, tepuk tangan. Maksudnya itu harus sama dengan kolom pada baris yang pertama. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya baik, ini pembelajaran kita sedikit menyenangkan atau bagaimana? Untuk ini memang hal yang menyenangkan ini memang seharusnya kita terapkan terus selama proses belajar matematika. Apalagi di matematika dalam sudah ada pandangan anak-anak kami mengatakan bahwa matematika itu adalah suatu pelajaran yang sangat sulit. Tetapi ketika dengan dibarengi dengan beberapa media, dengan menampilkan video, saya rasa anak-anak kami sudah mulai menyenangkan. Terbukti dengan 2 kali pertemuan ya. Pertemuan yang pertama juga seperti itu dan pada pertemuan yang kedua juga sudah menyenangkan. Capek kan? Adalah maka saya ajak untuk berdiri. Kita buka semangat kita dulu. Biar lebih semangat lagi setelah kita tutup untuk mata pelajaran yang selanjutnya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Anak kami informasikan untuk mata pelajaran selanjutnya itu ada yang disebut dengan determinan dan inverse matriks. Masih seputar matriks ya kita ya. Kemudian dengan 2-3 kali pertemuan ke depan saya rasa materi matriks juga akan selesai. Supaya lebih menguatkan anak-anak kami, maka anak-anak kami beberapa tugas kita untuk dikerjakan di rumah untuk lebih menguatkan anak-anak kami dalam proses perkalian matriks. Paham ya? Baik. Karena memang waktu, maka kita akan menutup pembelajaran kita. Dan karena dari awal kita mulai dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Baik, kepada anak kami Angel, tadi sudah membuka, maka silakan tutup kembali. Baik, terima kasih anak kami Angel, dan untuk menutup saya sapa kita kembali. Selamat pagi. Jauh. Terima kasih. Semua